Semua pengikut Yesus dipanggil untuk menuju pada kekudusan. Kalau kita mendengar kata kudus, kita terbayang mengenai pribadi yang luar biasa berkenan di hadapan Allah. Hidupnya sangat suci, dia adalah seorang pendoa yang sangat kuat, dan berbagai gambaran yang sangat tinggi tentang diri yang begitu ideal. Tetapi tahukah Anda bahwa jalan untuk mencapai kekudusan bukanlah jalan yang begitu mewah sehingga Anda tidak dapat menggapainya? Paus Fransiskus dalam katekesenya mengajarkan kepada kita umat Katolik bahwa jalan menuju pada kekudusan itu kadang-kadang melalui hal-hal yang sangat simple, sangat sederhana, tapi di sana Anda menunjukkan kasih yang luar biasa. Anda menunjukkan ketergantungan Anda yang total kepada Allah. Kekuatan yang luar biasa yang Anda miliki ketika menghadapi tantangan dan cobaan karena Anda berpusat hidupnya di dalam kuasa dan kekuatan Allah sendiri, bukan dalam kekuatan Anda. Paus memberikan contoh. Kalau orang tidak terlibat dalam perguncingan tentang sesamanya, yang kita sebut sebagai gosip, itu adalah jalan menuju kekudusan. Ya, Anda tahu kan, yang namanya menceritakan orang lain itu sangat menyenangkan, apalagi kalau bicara mengenai sesuatu yang negatif tentang orang lain. Paus mengatakan kalau kita tidak terlibat dalam gosip dan menolak untuk terlibat dalam gosip, menolak untuk mencemarkan nama baik orang dengan cerita kita yang mungkin tidak dapat kita pertanggungjawabkan kebenarannya, itu adalah jalan pada kekudusan. Atau Paus mengambil contoh dalam keluarga, kalau seorang ibu atau seorang ayah pulang dari kerja dalam kondisi lelah lahir batin, tapi kemudian melihat bahwa pasangannya atau anaknya membutuhkan kehadiran dia meluangkan waktu, mendengarkan di tengah-tengah bahkan kelelahannya, itu adalah jalan kekudusan. Sebab Anda sadar bahwa itu tidak mudah ya, sangat sederhana, tapi untuk mengendalikan diri dan mempersembahkan diri dengan hati yang tulus pada saat kita sendiri merasa butuh diperhatikan, itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi di sana letak pengorbanannya. Masih banyak contoh praktis yang lain, seperti misalnya kalau Anda merawat orang tua Anda yang sudah usia senja, dengan kesabaran Anda menghadapi mereka yang karakternya mungkin tidak lagi terlalu mudah. Anda menunjukkan bakti dan mencoba untuk membahagiakan mereka, itu juga jalan pada kekudusan. Maka menjadi kudus tidaklah sulit. Juga Anda dalam pekerjaan sehari-hari, Anda melakukan semua dengan tanggung jawab, dengan setia, komitmen, determinasi yang tinggi, penuh pengabdian, itu adalah juga jalan menuju pada kekudusan. Jalan-jalan kecil untuk sampai pada kekudusan ada dalam kehidupan Anda. Yesus hari ini berbicara tentang sabda bahagia, di mana dia menampilkan juga orang-orang yang tampaknya tidak berarti di hadapan dunia ini, dan mungkin mereka dianggap sebagai sesuatu yang atau orang-orang yang begitu lemah. Contoh, orang yang miskin, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut. Bukankah orang lebih pengen menjadi orang yang tegas, penuh kuasa, dan seterusnya? Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Pada zaman sekarang ini kita lihat banyak orang yang mencoba untuk memanipulasi kebenaran. Orang yang murah hati. Kadang-kadang kita mengatakan orang murah hati sekarang itu bodoh. Kita harus lebih mementingkan atau memikirkan diri kita sendiri. Orang yang membawa damai. Kita lihat di sekitar kita ada begitu banyak pertentangan, bahkan ada perang. Begitu banyak hal yang membuat kehidupan manusia terganggu karena kehilangan kedamaian. Dan orang-orang yang dianiaya karena kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran dan kesetiaan meskipun mereka harus menderita karena kesetiaan mereka itu. Itulah jalan pada kekudusan. Saudaraku, hari ini yakinkan dirimu dan putuskan, saya akan melakukan hal yang positif hari ini. Saya akan melakukan kebaikan hari ini. Saya akan hidup dalam kebenaran hari ini. Itulah jalan menuju pada kekudusan Anda. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas diri Anda, pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga Anda masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.